Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Mbak Kinkin dan juga kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang membahas tentang bab 2 yaitu pengorganisasian data pada mata kuliah Statistika Komunikasi. Boleh di next? Nah, sebelum lanjut ke pembahasan atau soal tanya jawabnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota tim kami, yaitu pertama ada Dela Giska Mediani, kedua ada Felicia, dan saya sendiri Gian Fatihah Tumu, dan yang terakhir ada Hanif Hasani. Boleh di next? Oke, pada pertanyaan pertama ini yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan data. Nah, dalam buku Metode Statistika pada bab 2 yang membahas pengorganisasian data ini bahwa data merupakan sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Selain itu, data juga merupakan bentuk jamak dari datum yang menjadi informasi yang diperoleh dari satu suatu amatan. Nah, hal ini dikutip dari Der Gibson Siagian Sugiarto pada tahun 2006 di halaman 12. Nah, contoh data itu kayak gimana sih? Nah, di sini ada contoh data. Diketahui jam kerjanya itu 8 jam per hari. Terus biayanya 35.000 per jam dan jumlah karyawannya 5 orang. Terus ditanya total biaya masing-masing dengan tenaga kerja per hari. Nah, caranya kan karena udah diketahui jam kerjanya, jadi jam kerja dikali biaya per jam, yaitu 8 jam per hari dikali 35.000 per jam, sama dengan hasilnya 280.000 per hari. Jadi didapatkan total biaya masing-masing tenaga kerja per hari itu sebesar Rp280.000 per hari. Nah, yang kedua, total biaya semua karyawan per hari. Caranya biaya per hari dikali jumlah karyawan. Karena tadi sudah didapat biaya karyawannya per hari itu yaitu 280.000 dikali jumlah karyawannya 5 orang, maka hasilnya yaitu 1.400.000 per hari. Boleh di next? Soal yang kedua yaitu jelaskan bagaimana kita dapat memperoleh data tentang suatu kejadian. Nah, data ini kan terdiri dari sejumlah informasi. Nah, informasi tersebut diperoleh melalui observasi atau pengamatan yang dilakukan terhadap sekumpulan individu seperti orang, barang, jasa, dan sebagainya. Nah, informasi ini yang diperoleh memberikan keterangan, gambaran, atau fakta mengenai suatu persoalan dalam bentuk kategori, huruf, atau bilangan. Hal ini dikutip oleh Sugiarto pada tahun 2006 pada halaman 12. Nah, di sini juga ada contohnya nih. Contohnya itu pada kecelakaan mobil yang dialami oleh Vanessa Angel di jalan tol pada 4 November 2021. Ini dapat dari sumber cnnindonesia.com. Nah, jadi cara si reporter gitu mendapatkan data-data mengenai kejadian kecelakaan tersebut dengan diketahuinya terdiri dari 5 penumpang, yaitu 2 orang meninggal dunia, yang mana Bibi dan Vanessa Angel, suami istri, dan 3 orang lainnya luka-luka. Nah, kecelakaan terjadi pada pukul 12.36 waktu Indonesia Barat dan disebabkan akibat supir yang bermain HP dengan kecepatan tinggi. Boleh di next? Selanjutnya soal nomor 3 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan variabel. Berikan pula contoh variabel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum variabel itu apa, jadi kan bahwasannya diketahui bahwa variabel adalah ada karena pelaksanaan observasi yang perlu ditentukan karakter yang akan diobservasi dari unit amatan. Nah, karena sudah mengetahui hal tersebut, maka didapatlah variabel dalam penelitian merupakan atribut dari sekelompok objek yang diteliti dengan variasi dari masing-masing objeknya. Namun jika suatu penelitian karakternya semuanya sama, bukan lagi menjadi variabel. Hal ini dikutip oleh Sugiarto pada tahun 2006 dalam bukunya halaman 13. Nah, terus contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih? Nah, bisa berupa variabel tinggi badan. Kenapa tinggi badan? Karena setiap orang ini kan memiliki tinggi badan yang berbeda. Oleh karena itu, banyaknya variabel untuk memperoleh data. Misal, tinggi badan keluarga saya.
itu terdiri dari 160 cm, 159 cm, 170 cm, 173 cm, dan 157 cm. Nah, dari pernyataan tersebut, maka didapatlah variabelnya, diketahui populasinya adalah keluarga saya, yaitu Gihan. Terus, terdiri dari 5 variabel. Oke, boleh di next. Nah, soal yang keempat adalah jelaskan jenis data atas dasar sifatnya, sumbernya, cara memperolehnya, dan waktu pengumpulannya. Berikan pula masing-masing 5 contoh. Nah, dalam buku metode statistika pada bab 2 mengenai pengorganisasian data, terdapat jenis data. Ini dikutip dari Sugiarto tahun 2006 pada bukunya halaman 16-18. Nah, yang pertama adalah jenis data berdasarkan sifatnya, yaitu ada data kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif sendiri adalah data yang sifatnya hanya menggolongkan saja. Dalam klasifikasinya berupa data yang berskala ukur nominal, dan ordinal. Contohnya itu berupa kayak suatu jabatan, profesi, terus habis itu apa namanya, kayak misalnya rumah atau semacamnya. Nah, terus yang kedua, data kuantitatif itu adalah data yang berbentuk angka. Dalam klasifikasinya adalah data yang berskala ukur interval dan rasio. Contohnya itu kayak uang bulanan, terus habis itu uang pemasukan, pengeluaran, data laba, rugi, dan semacamnya. Kemudian yang B itu data berdasarkan sumbernya. Ada dua juga, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal sendiri merupakan data yang didapat dari dalam perusahaan atau organisasi yang melakukan riset guna untuk menggambarkan keadaan dalam organisasi tersebut. Contohnya data mengenai kepuasan pelanggan, misalnya di toko butik ini tuh, toko butik Sahara melakukan kuesioner atau mencari data riset gitu mengenai kepuasan pelanggannya dan laporan keuangan contohnya. Kemudian data eksternal sendiri adalah data tentang keadaan di luar organisasi, terus pada umumnya didapat dari pihak lain yang digunakan sebagai pembanding. Nah, contohnya itu mencari data jumlah customer dari perusahaan Zara butik yang mana menjadi pesaing dari butik sebelumnya. Nah, itu merupakan bisa apa ya, untuk mencari data-data dari kompetitor kayak gitu. Nah, selanjutnya yang C, cara memperolehnya. Ada dua juga, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer sendiri merupakan data yang didapat dari sumber pertama, dari individu seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan peneliti. Pelaksanaannya dapat berupa survei atau percobaan. Contohnya, kami mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2021 mengirimkan kuesioner sebagai survei untuk materi pengerjaan tugasnya. Terus survei yang tampil pada laman YouTube. Nah, biasa kan di halaman YouTube juga ada survei-survei gitu kan, entah itu iklan atau mengenai konten-konten gitu kan. Biasanya itu guna mengetahui apakah beranda dari YouTube tersebut tuh berisikan konten yang membuatnya nyaman atau tidak gitu kan, atau justru yang mengganggu. Kemudian reporter yang melakukan wawancara pada saksi kejadian gitu kan. Terus posyandu yang mengadakan imunisasi agar mengetahui berat badan dan tinggi badan anak balita di sekitarnya gitu kan. Terus apakah sesuai dengan umurnya atau tidak berat badannya. Kemudian contoh yang terakhir itu bisa dengan open recruitment kepanitiaan. Nah, selanjutnya itu kan data tadi kan data primer, sekarang data sekunder itu merupakan data primer yang diperoleh oleh pihak lain atau data primer ini telah diolah lebih lanjut dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Jadi perbedaan ini kalau sekunder itu disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Nah, data sekunder ini umumnya untuk memberikan gambaran lebih lanjut. Contohnya itu data mahasiswa, data kependudukan, data pasien, data ekspor, dan data impor. Nah, yang D itu adalah waktu pengumpulannya.
diketahui itu ada data time series dan juga data cross section. Data time series sendiri dikenal juga dengan data deret waktu. Data ini merupakan data yang dikumpulkan dari beberapa tahapan waktu secara kronologis. Data ini umumnya merupakan data dari fenomena tertentu yang didapat dalam beberapa interval waktu tertentu. Contohnya, data ekspor baju hangat PT Sugitex ke Perancis dari tahun 1975 sampai 1997. Kemudian contohnya data pasien COVID dari tahun 2020 hingga 2022. Terus ada juga data korban kecelakaan tol per bulannya dalam tahun 2022. Terus data warga yang mendapat BPJS dari tahun 2021 sampai 2023. Dan bisa juga data mahasiswa PTN yang menerima KJMU dari tahun 2019 sampai 2023. Boleh di terus yang kedua itu data cross section. Nah, data cross section ini adalah data yang dikumpulkan pada waktu dan tempat tertentu saja. Pada umumnya mencerminkan fenomena dalam satu kurun. Contohnya, data laba per saham dari perusahaan Bakri di tahun 2022. Terus contoh lainnya itu data murid kelas 6 yang memakan es krim vanila. Terus data anak TK yang membaca buku perharinya 2 buku. Jumlah tidur manusia kan sekitar 8 jam. Terus jumlah penduduk miskin di Jambi pada tahun 2017. Boleh di next? Nah, soal yang kelima ini adalah tentukan jenis skala pengukuran yang digunakan oleh variabel-variabel di bawah ini. Jadi di sini ada 4 variabel. Yang pertama itu ada luas areal suatu kawasan industri. Nah, variabel ini nih cocoknya menurut buku metode statistika pada bab 2, bahwasannya variabel tersebut menggunakan skala pengukuran ordinal. Seperti itu. Kemudian warna baju yang dikenakan staf BNI. Nah, variabel ini itu menurut buku metode statistika pada bab 2, bahwasannya variabel tersebut menggunakan skala pengukuran nominal. Kemudian variabel yang ketiga itu pendapatan karyawan pada perusahaan auto. Dalam buku metode statistika ini juga bahwasannya variabel tersebut menggunakan skala pengukuran rasio atau nisbah. Nah, variabel yang keempat ini yaitu temperatur dalam Fahrenheit. Nah, dalam buku metode statistika pada bab 2 ini bahwasannya variabel tersebut menggunakan skala pengukuran interval. Boleh di next. Nah, soal yang keenam adalah susunlah data di bawah ini dalam bentuk tabel. Jadi, diketahui nih datanya nih, jumlah mahasiswa baru STIE IBII dari tahun 1990 sampai 1998 berturut-turut adalah 520 orang, 500, 350, 250, 815, 925, 900, 910, dan 935 orang. Nah, di perintahnya kan susunlah data dalam bentuk tabel. Karena datanya udah tahu nih, jadi di sebelah sini nih, di sebelah kanan sudah ada tabelnya gitu. Jadi jika disajikan dalam bentuk tabel seperti ini, teman-teman bisa dilihat. Jadi untuk kolom kirinya untuk tahun, kolom kanannya untuk jumlah mahasiswanya. Nah, disesuaikan sesuai urutan. Nah, di baris atas itu judul, yaitu ibaratnya kayak populasinya gitu lah, itu jumlah mahasiswa baru STIE IBII. Nah, boleh di next ke soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya yang ketujuh adalah jelaskan cara termudah untuk membedakan skala pengukuran interval dan skala pengukuran rasio. Berikan pula contoh dari kedua skala pengukuran tersebut. Nah, sebelum membedakan, menurut Sugiarto pada tahun 2006 dalam bukunya, pada halaman 21 sampai 24, kan pada sub bab 2.1.4 tentang skala pengukuran bahwasannya cara membedakan dua skala tersebut adalah nilai nolnya. Nah, jadi kalau di data interval ini merupakan data dalam bentuk jarak, namun tidak memiliki nol mutlak. Nah, sedangkan data rasio merupakan data yang hampir mirip dengan data interval, namun memiliki nol yang mutlak, seperti itu. Jadi bedanya kalau interval nolnya tidak mutlak,
Dan kalau rasio nolnya mutlak. Nah, untuk contohnya apa sih? Nah, bisa dilihat di sebelah kiri itu skala interval. Contohnya itu ketika mengukur suhu badan, suhu ruangan, seperti itu. Nah, di sebelah kanan itu ada skala rasio. Biasanya contohnya itu kadar gula darah, berat badan itu biasanya menggunakan skala ukur rasio seperti itu. Boleh di next? Nah, soal yang ke-8 ini um, adalah untuk pertanyaan berikut. Tentukan skala pengukurannya. Tanaman teh di perkebunan Gunung Mas Cipanas memperoleh sinar matahari yang tidak merata. Tanaman paling barat memperoleh penyinaran paling banyak, sedangkan yang lainnya memperoleh penyinaran lebih sedikit karena terhalang rimbunnya hutan. Nah, pernyataan tersebut menggunakan skala pengukuran ordinal. Kenapa? Karena membahas tentang objek-objek yang mana angka atau hurufnya mengandung tingkatan. Nah, tingkatan yang terbentuk menunjukkan lebih dari atau kurang dari, nah, dari penataan tertentu seperti itu. Nah, karena sudah mengetahui ini skala ukuran ordinal, maka dari penjelasan tersebut berkaitan dengan pernyataan bahwa disimpulkan pencahayaan di perkebunan Gunung Mas Cipanas tidak merata. Nah, jika dibuat datanya, misalnya diketahui tingkatan paling atas adalah bagian paling barat, dan tingkatan rendah adalah bagian yang sisa-sisanya, yaitu dari tengah ke timur, seperti itu. Nah, boleh di next? Nah, untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Hanifah Sani. Kepada Hanifah, dipersilakan. Oke, terima kasih Gihan. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 9, yaitu jelaskan perbedaan antara kesalahan sistematis, kesalahan acak, dan kesalahan pengukuran pada data. Nah, sebelum lanjut lebih jauh mengenai definisinya, jadi kesalahan pengukuran data itu terbagi menjadi dua, kesalahan sistematis dan kesalahan acak. Kesalahan pengukuran data menurut Azwar tahun 2007 merujuk pada sejauh mana konsistensi hasil pengukuran terjadi apabila pengukuran dilakukan ulang pada kelompok subjek yang sama. Jadi ada dua macam kesalahan dalam pengukuran, yaitu kesalahan sistematis dan kesalahan acak. Yang pertama kita bahas adalah kesalahan sistematis. Kesalahan sistematis ini adalah kesalahan yang secara konsisten mempengaruhi hasil pengukuran. Kesalahan ini disebabkan oleh orang yang mengukur atau alat ukurannya. Sedangkan kesalahan acak disebabkan antara lain karena kesalahan dalam menentukan sampel isi tes dan adanya variasi emosi seseorang yang bersifat acak. Nah, di sini saya juga akan menyebutkan contoh dari dua kesalahan pengukuran pada data. Yang pertama, kesalahan sistematis contohnya adalah gesekan beberapa komponen yang bergerak terhadap bantalan dapat menimbulkan pembacaan yang tidak tepat, yaitu tarikan pegas yang tidak teratur, alat ukur yang tidak dimulai dari nol, skala pita ukur tidak sesuai dengan skala yang baku, dan sebagainya. Lalu contoh kesalahan acak adalah gerak Brown molekul udara. Nah, gerakan ini terjadi antara partikel udara satu dengan lainnya yang saling bertabrakan. Nah, dalam memprediksi gerakan ini itu sangat sulit sehingga ada kemungkinan besar kesalahan acak dalam gerakannya. Boleh di next. Soal selanjutnya adalah bila PT Happy menggunakan banyak tenaga peneliti untuk kemajuan usahanya, maka dalam datanya akan dijumpai adanya beberapa kesalahan. Kesalahan yang berkaitan dengan hal apakah yang paling sering timbul? Nah, di sini saya simpulkan kesalahan tersebut adalah kesalahan sistematis. Kenapa kesalahan sistematis? Karena menurut Jemari Merdaki tahun 2000, kesalahan sistematis itu merupakan kesalahan yang disebabkan oleh orang yang mengukur atau alat ukur atau instrumennya. Nah, kesalahan sistematis ini erat kaitannya dengan alat ukur dan subjek yang mengukurnya, yaitu manusia. Maka dari itu, disimpulkan bahwa kesalahan sistematis ini tuh berkaitan dengan pernyataan PT Happy yang menggunakan banyak tenaga peneliti untuk kemajuan usahanya. Maka di sini tuh lebih condong ke kesalahan sistematis karena yaitu tadi berkaitan dengan alat ukur atau orang yang mengukurnya. Jadi kalau misalkan PT Happy ini menggunakan banyak tenaga peneliti untuk kemajuan usahanya, maka besar kemungkinan datanya akan ada kesalahan dikarenakan oleh orang yang mengukur atau alat ukurnya.
Boleh di next. Selanjutnya adalah soal nomor 12. Di sini ada tabel kosong gitu ya. Jadi di sini tuh kita harus melengkapi tabel distribusi frekuensinya. Juga kita disuruh menghitung rata-ratanya, mediannya, nilai kuartil 3, dan tentukan nilai modusnya. Nah, sekarang kita isi dulu tabel yang kosong ini. Jadi di sini ada batas kelas, titik tengah, frekuensi relatif, frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Jadi batas kelasnya di sini adalah 1 sampai 5, kemudian 6 sampai 10, 11 sampai 15, 14 sampai 20, 21 sampai 25, dan 26 sampai 30. Jadi bisa dilihat di sini banyak kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6, lalu intervalnya itu 5. Jadi di sini bisa kita tentukan titik tengah kelas ke-1 adalah 3, titik tengah kelas ke-2 8, titik tengah kelas ke-3 13, titik tengah kelas ke-4 18, kelas ke-5 23, dan kelas ke-6 28. Lalu frekuensinya ditetapkan di sini, yang kosong adalah atas dan bawahnya ya. Jadi di sini tuh cari frekuensinya tinggal frekuensi relatifnya dikali sama jumlah frekuensinya. Jadi 0,10 dikali 250 hasilnya ada 25. Terus 30, 50, 90, 30 sampai yang terakhir juga sama 0,10 dikali 250. Jadi hasilnya adalah 25. Lalu ke frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih darinya di sini didapatkan dari, kalau kita mau cari frekuensi kumulatif itu kurang dari, itu kita tulis dulu 25 atau frekuensinya, lalu 25 ditambah frekuensi yang kedua 30, hasilnya 55, lalu 55 ditambah dengan frekuensi yang ketiga 50, hasilnya 105, lalu 105 ditambah dengan frekuensi yang keempat 90, hasilnya 195, lalu 195 ditambah dengan frekuensi kelima 225, dan seterusnya hasil 250. Lalu lebih dari tinggal dibalik aja, jadi yang paling bawah itu ke atas 250 paling atas jadinya, terus 250 dikurang 25, bedanya tadi kan ditambah, jadi kalau misalkan lebih dari itu dikurang dengan frekuensinya, 250 dikurang 25, 225, dan seterusnya. Boleh di next. Nah, sekarang kita menghitung rata-ratanya. Jadi sebelumnya rumus rata-rata adalah sigma frekuensinya dikali dengan sigma frekuensi dikali dengan nilai tengahnya, lalu dibagi sigma frekuensi. Jadi di sini diketahui sigma frekuensinya, total sigma frekuensinya adalah 3975. Sorry, maaf. Jadi di sini maaf ya, ada salah penulisan. Jadi di sini tuh maksudnya adalah sigma dari frekuensi dikali nilai tengahnya. Di sini didapatkan total ini yang paling bawah 3975 di tabel. Lalu sigma frekuensinya adalah 250. Lalu ditanya rata-ratanya berapa. Jadi kita masukkan langsung rumusnya. Sebelumnya maaf ya, ini ada kesalahan taruh rumus. Jadi ini harusnya yang paling atas adalah sigma frekuensi dikali nilai tengah. Jadi 3975 dibagi 250 sama dengan 15,9, itu hasil rata-ratanya. Boleh di next. Lalu kita akan menghitung median. Di sini udah ada tabelnya juga. Jadi rumus median adalah TB, batas bawah kelas median, ditambah setengah N, dikurang frekuensi kumulatif kurang dari kelas median per M, lalu dikali dengan panjang kelas median. Di sini udah ada interval nilainya, frekuensinya, dan frekuensi kumulatifnya. Interval nilainya ada 1 sampai 5, 6 sampai 10, dan seterusnya. Lalu frekuensinya
Di sini ada 25, 30, 50, 90, 30, dan 25. Frekuensi kumulatifnya seperti yang sudah tadi saya jelaskan, 25, 25, 55, 105, dan seterusnya. Ready, next. Nah, di sini diketahui TB-nya adalah 16 dikurang 0,5. Jadi kalau mau cari TB itu batas bawah itu dikurang dengan 0,5. Jadi 15,5 hasilnya. Lalu kita juga harus mencari setengah N. Setengah N adalah N itu adalah banyak apa sih namanya itu banyak nilainya. Jadi setengah dikali 250 sama dengan 125. 125 ini terletak pada kelas keempat sesuai dengan tabel yang tadi. Lalu frekuensinya ada 90, frekuensi kumulatifnya 105, dan P itu sama aja sama L ya, itu panjang kelasnya adalah 5. Lalu ditanya median, jawab median sama dengan TB ditambah setengah N kurang FKK per FI kali L. Jadi di sini kita langsung masukin aja angka-angkanya, 15,5 ditambah 125 dikurang 105 per 90 dikali 5. Hasilnya adalah 16,61. Ready, next. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung kuartil 3, yang mana rumusnya adalah kuartil sama dengan TB plus IM plus per 4 ya, dikurang FK per frekuensi kuartil dikali C. Langsung saja kita masukin nilainya. Di sini kita cari dulu. Kan di sini mencari kuartil 3 ya, jadi IN ini adalah 3N per 4. Di sini kita cari dulu 3N per 4-nya. 3 dikali 250 per 4 hasilnya 187,5. Nah, 187,5 itu data dari kelas keempat. Lalu kita cari TB-nya di sini 16 dikurang 0,5 sama dengan 15,5. Lalu C-nya adalah 5. Kemudian FK-nya 105 dan yang bawahnya ini 90. Langsung dimasukin jadi 15,5 ditambah 187,5 dikurang 105 per 90 dikali 5. Jadi 15,5 ditambah 4,58 hasilnya 20,08. Jadi kuartil 3-nya adalah 20,08. Lalu di sini juga kita menghitung modus. Nah, letak modus ini ada di kelas keempat. Langsung dicari, dimasukin angkanya, 15,5 ditambah 40 per 40 ditambah 60 dikali 5. Hasilnya adalah 17,5. Boleh di next. Nah, di sini kita lanjut ke nomor 13. Di sini juga kita disuruh melengkapi tabel distribusi frekuensi. Di sini kan udah ada datanya nih, harga saham dalam rupiah dan jumlah sahamnya. Jumlah saham ini adalah frekuensinya berarti. Nah, harga saham 6.000 sampai 6.500 dan seterusnya ini adalah interval kelasnya. Jadi langsung dimasukkan di sini interval nilainya 6.000 sampai 6.500 dan seterusnya. Lalu nilai tengahnya kita dapat 6.250, 6.750, 7.250, 7.750, dan 8.250. Frekuensinya langsung dimasukin sesuai data yang ada di tabel. Lalu frekuensi relatifnya kita temukan hasilnya adalah 0,05, 0,18, 0,42, 0,27, 0,08. Lalu frekuensi kumulatif kurang darinya adalah 5, 2, 3, 6, 5, 9, 7, dan 100. Frekuensi kumulatif lebih darinya 100, 95, 77, 35, dan 8. Boleh di next. Nah, yang kedua, di sini kita disuruh membuat grafik poligon serta ogif positif dan ogif negatif. Nah, di sini langsung aja poligonnya kayak gini. Kita taruh berdasarkan data atau tabel distribusi frekuensi yang udah tadi dibuat. Jadi langsung dimasukin 6.250, frekuensinya ada 5, 6.250 frekuensinya ada 18, lalu 7.250 frekuensinya ada 42, dan seterusnya. Di sini grafiknya kayak gini. Lalu algif positifnya kita masukkan langsung. Di sini 6.249,5 itu adalah hasil dari
hasil dari TB-nya. Jadi langsung kita masukkan ke sini semuanya dan terbentuklah grafiknya seperti ini. Boleh di next. Nah, logif negatifnya juga langsung dimasukin aja angkanya sesuai dengan TB, TA, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Lalu di sini ada mean dan median. Kita juga disuruh menghitung mean dan median. Rumusnya sama seperti slide-slide sebelumnya yang tadi saya sudah jelaskan. Langsung aja dimasukin nilainya, intervalnya tadi 6.000 sampai 6.500 dan seterusnya, nilai tengahnya 6.250 dan seterusnya, frekuensinya 5 dan seterusnya. Lalu jumlah dari nilai tengah dikali frekuensinya adalah 31.250, 121.500 dan seterusnya. Frekuensi kumulatifnya 5, 23, 65, 92 dan 100. Di sini juga udah ada totalnya 732.500 total dari nilai tengah dikali frekuensinya. Boleh di next. Slide sebelumnya ternyata belum selesai. Maaf. Oke, jadi di sini sekarang kita hitung meannya dulu. Di sini meannya langsung aja dibagi. Mean itu kan tadi rumusnya adalah total dari nilai tengah dikali frekuensi dibagi frekuensi. Jadi 732.500 dibagi 100, hasilnya 7.325. Lalu mediannya, letak mediannya kita cari setengah N. Kan N-nya 100, jadi setengah dikali 100 hasilnya 50. Nah, 50 ini ada di kelas ketiga. Lalu kita cari TB-nya, 7.000 dikurang 0,5 sama dengan 6.999,5. Lalu C-nya 6. Frekuensinya 42. Lalu FKK dikurang 1, 23. Langsung dimasukkan ke rumus, 6.999,5 ditambah dalam kurung 50,23 per 42 dikali 6. Jadi hasilnya adalah 7.003,35. Lalu modusnya langsung dimasukkan ke rumus 6.999,5 ditambah dalam kurung 24 per 24 ditambah 15 dikali 6. Hasilnya adalah 7.003,19. Nah, jadi harga 7.003,19 itu adalah harga saham paling banyak ditawarkan. Boleh di next. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 14, yaitu jelaskan perbedaan antara tampilan data yang diperoleh dengan menggunakan histogram dan diagram batang daun. Dalam hal ini, manakah diagram yang paling memberikan informasi lebih banyak? Nah, di sini ada pada buku metode statistika halaman 33. Di sini tertulis pada halaman 33 bahwa dengan mempertimbangkan keterbatasan histogram, jadi di sini tuh disebutkan histogram itu memiliki keterbatasan dalam menyampaikan informasi. Nah, Tuki menawarkan penyajian data dengan diagram batang daun sebagai alternatif. Nah, dengan diagram batang daun, selain dapat diperoleh informasi mengenai distribusi dari gugus data, juga dapat dilihat nilai-nilai pengamatan aslinya. Jadi, sebagai pengganti interval histogram, dalam diagram batang daun itu ditampilkan bilangan-bilangan sebagai batang, dan di sebelah kanannya ditulis bilangan sisanya. Jadi, bilangan batangnya itu kayak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terus di sini adalah daunnya menurut angka-angka yang sesuai dengan datanya gitu. Jadi dengan cara ini pengaruh turus itu dapat dengan cepat terlihat dibanding dengan histogram. Boleh di next. Nah, soal selanjutnya gini, bila kita mempunyai dua populasi data, maka manakah yang lebih memberikan informasi bila kita ingin menyajikannya dalam grafik, penyajian dengan poligon, ataukah dengan histogram? Nah, di sini juga ada di dalam buku metode statistika halaman 31 sampai 32. Yang paling tepat itu jawabannya poligon karena tampilan poligon itu berupa garis-garis patah yang diperoleh dengan cara menghubungkan puncak dari masing-masing nilai tengah kelas. Poligon ini sangat baik bila digunakan untuk membandingkan bentuk dari dua distribusi.
Bila hanya satu distribusi, itu lebih jelas menggunakan histogram. Jadi di sini kan dua populasi ya yang ditanya. Jadi kalau dua populasi itu lebih baik memakai poligon agar lebih jelas informasinya. Boleh di next. Nah, selanjutnya kita masuk ke diagram kotak garis. Di sini soalnya adalah jelaskan kegunaan diagram kotak garis dalam kaitannya dengan distribusi data. Untuk data pada soal 11, buatlah diagram kotak garisnya. Jadi di sini diagram kotak garis itu ada tahap-tahapnya. Yang pertama itu mengurutkan nilai dari kecil ke besar. Jadi kalau ada datanya, kan itu biasanya datanya acak gitu ya. Jadi di sini kita harus mengurutkan datanya dulu dari angka kecil ke angka yang besar. Lalu kita tentukan nilai kuartil satunya. Kuartil satu itu rumusnya seperempat M. Nah, menurut data nomor 11 ini, tuh N-nya adalah 60. Jadi seperempat dikali N. Seperempat kali 60 sama dengan 15. Lalu itu udah dapat tuh kuartil satunya 15. Lalu kita kedua menghitung nilai kuartil 3. Kuartil 3 itu rumusnya 3 per 4 N. Jadi 3 per 4 dikali datanya tadi dan 60. Jadi 3 per 4 kali 60 sama dengan 45. Nah, datum pada posisi ke-45 itu nilainya adalah 7,7. Lalu kita harus mencari nilai hamparan, yaitu rumusnya adalah kuartil 3 dikurang dengan kuartil 1. Kuartil 3 tadi hasilnya 45 dikurang dengan kuartil 1 15, jadi hasilnya maaf. Jadi kuartil 3 itu tadi kan hasilnya 45, kuartil 1 15. Jadi kita hitung dari datumnya aja. Datum kuartil 1 itu terletak di posisi 6,0. Terus kuartil 3 datumnya terletak di 7,7. Jadi 7,7 dikurang 6,0 sama dengan 1,5. Lalu kita mencari nilai langkah, yaitu setengah hamparan. Setengah hamparan langsung dikali aja, setengah dikali hasilnya tadi hamparan setengah, jadi 2,25. Satu setengah maksudnya. Lalu kita mencari batas ekstrim, yaitu kalau batas ekstrim ini kan ada dua ya, batas ekstrim atas dan batas ekstrim bawah. Jadi batas ekstrim atas ini carinya adalah kuartil 3 ditambah 1 langkah. Dan batas ekstrim bawah kuartil 1 minus 1 langkah. Nah, dalam data ini batas ekstrimnya adalah kuartil 3 ditambah 1 langkah, yaitu 7,7 ditambah 1,5 hasilnya 9,2. Boleh di next. Oke, di sini kita dapatkan nilai maksimumnya itu, jadi dalam data yang terdapat pada nomor 11 itu nilai maksimumnya adalah 9,6 dan nilai minimumnya 4,1. Langsung aja ditaruh di atas gitu, 9,6 nilai maksimumnya, 4,1 nilai minimumnya di bawah. Lalu tadi kita dapatkan batas ekstrim atasnya 9,2 hasil dari kuartil 3 ditambah 1 langkah tadi. Lalu 7,7 sudah didapatkan kuartil 3-nya, 6,0 kuartil 1-nya, dan median 6,9 ini didapatkan dari 6,9, N plus 1 per 2, yaitu sama dengan 60 per 1, 60 plus 1 per 2, hasilnya 30,5. 30,5 itu ada terletak di data 6,9. Jadi 6,9 tambah 6,9 per 2, jadi hasilnya 6,9. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya nomor 17 adalah jelaskan kegunaan pie chart. Buatlah pie chart untuk data pada soal nomor 13 dan apakah informasi yang diperoleh dengan pie chart sama dengan informasi yang dihasilkan pada soal 13. Pie chart digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan banyak kelas penyusunan. Pie chart dapat menunjukkan skala data dengan tepat. Di sebelah sini udah ada diagram pie chart-nya dan cara bikinnya itu ada di tabelnya, itu tinggal frekuensi dibagi 100 dikali 360 derajat yang menghasilkan 18 derajat, 64 derajat, 151,2 derajat, dan 97,2 derajat. Soal nomor 18, berikut adalah kinerja penjualan salesman PT GAU
dibandingkan target yang ditetapkan perusahaan dalam persen. Tabelnya itu yang di atas, yang kinerja penjualan salesman itu yang tabel di atas. Terus dari data tersebut buatlah diagram kotak garisnya. Bila Anda ingin membuat ukuran pemusatan apa yang sebaiknya Anda gunakan dalam kaitannya dengan kesimetrisan data. Untuk tabel kotak garisnya itu ada di sebelah kiri bawah. 125,4 itu nilai maksimum, terus 90,46 itu batas ekstrim atas, terus 85,8 itu kuartil 3, 75,65 itu mediannya, 62,5 itu kuartil 3-nya, terus 57,84 itu batas ekstrim bawah, dan nilai maksimumnya itu 23,5. Untuk bikin diagram kotak garis ini, langkah-langkahnya itu, pertama angkanya itu harus diurutin dari yang kecil ke besar, terus cari kuartil 1, cari median, kuartil 3, terus hamparan, nilai langkah, batas ekstrem atas dan bawah, dan cari nilai maksimum dan minimum. Caranya ini diurutin dari kecil ke besar, terus ini kuartil 1 yang menghasilkan 62,5, kuartil 2-nya menghasilkan 75,65, ini kuartil 3-nya menghasilkan 85,8, dan hamparannya itu 23,3. Langkahnya itu 1/5 dari hamparan. Hamparannya tadi 23,3 yang menghasilkan 4,66. Buat batas ekstrim atas itu kuartil 3 ditambah 1 langkah, yaitu 85,5 ditambah 4,66, yang menghasilkan 40,46, yang berarti nilai-nilai yang lebih besar dari 90,46 adalah nilai ekstrim. Terus juga batas ekstrim bawah itu kuartil 1 dikurang 1 langkah, yaitu 62,5 dikurang 4,66, yang menghasilkan 57,84, yang berarti nilai-nilai yang lebih kecil dari 57,84 adalah nilai ekstrem. Dan untuk nilai maksimum itu yang nilai terbesar yaitu 125,4, dan nilai minimum atau yang terkecil adalah 23,5. Selanjutnya nomor 19 itu buatlah histogram untuk data pada soal nomor 18 dan bandingkan hasilnya dengan diagram batang daun. Bagaimana komentar Anda? Ini untuk diagram histogram yang atas kanan, dan buat yang kiri bawah itu diagram batang daun. Untuk cara ngitungnya itu histogram harus cari dulu frekuensi mutlaknya. Buat mencari frekuensi mutlak itu harus dicari tahu juga jangkauan atau range-nya, terus kelasnya, dan perkiraan interval kelas. Dan juga batas kelas ini, untuk range itu nilai maksimum dikurang nilai minimum yang menghasilkan 101,9. Terus buat kelasnya itu 1 ditambah 10/3 dikali log n yang menghasilkan 5 kelas. Buat perkiraan interval kelasnya itu range dibagi kelas, yaitu 101,9 dibagi 5 yang menghasilkan 20,38. Cuman harus dibulatin jadi 21. Dan batas kelasnya itu harus di bawah nilai minimum, yang berarti harus di bawah dari 23,5. Di sini saya bulatinnya ke 21, dan batas kelas atas harus lebih besar dari 125,4. Ya, saya bulatin itu 126. Dan pembulatan ini yang dilakukan itu sudah tepat karena 126 dikurang 21 dibagi kelas atau dibagi 5 sama dengan 21, sesuai dengan perkiraan interval kelas yang sudah dibulatkan. Ini kalau dibikin tabel dari frekuensi mutlaknya ini udah ada di bawah. Dan jika dibandingkan, setelah membuat grafik histogram dan diagram batang daun, menurut saya pembuatan histogram itu lebih sulit dan informasi yang didapatkan itu cenderung terbatas karena data dikelompokkan.
Hal tersebut menjadikan histogram hanya menampilkan frekuensi tiap kelas saja dan bukan frekuensi tiap nilai data, atau yang ditampilkan bukan data asli, melainkan data yang sudah didistribusikan. Sedangkan diagram batang daun pembuatannya lebih mudah dan informasi yang didapatkan lebih banyak, yaitu dapat mengetahui frekuensi setiap nilai data. Data yang ditampilkan juga data asli atau tidak perlu didistribusikan, dan diagram batang daun itu lebih cocok digunakan pada data nomor 18 karena data yang disajikan juga tidak didistribusikan atau dikelompokkan. Tadi ini untuk bikin histogram ternyata harus cari dulu absisnya juga. Jadi setelah mencari frekuensi mutlaknya, kita harus cari absisnya, yaitu absis itu di sini tuh absis itu bisa pakai beberapa pilihan, cuma di sini saya milih nilai tengah kelas, di mana cara buat nilai tengah kelas itu batas atas kelas ditambah batas bawah kelas dibagi 2, dan ini untuk uh, per kelasnya itu nilai tengahnya itu 31,5, selanjutnya 35, 73,5, 94,5, dan 115,5. Untuk soal nomor 20 adalah buatlah OGIF untuk data pada soal 18. Pada soal nomor 18, baik OGIF kumulatif positif maupun OGIF kumulatif negatif. Dalam hal ini, manakah yang memberikan informasi lebih banyak? Jika dibandingkan antara OGIF dengan histogram dan diagram batang daun yang sebelumnya sudah dijelaskan, OGIF itu sebenarnya hampir sama histogram karena OGIF memberikan data yang sudah didistribusikan atau dikelompokkan sehingga tidak dapat melihat data aslinya. Namun kelebihannya ialah diagram OGIF memberikan informasi mengenai frekuensi kumulatif baik positif maupun negatif. Untuk membuat OGIF itu dibutuhkan data tambahan dari data sebelumnya, yaitu frekuensi kumulatif negatif, yaitu ada di tabel yang sebelah kiri, dan diagram OGIF-nya ada di sebelah kanan nih. Untuk nomor 21, hasil pemeriksaan bagian akuntan Bank Umum Nasional Cabang Pekalongan terhadap besar kredit semua nasabahnya, memberikan data yang tampak pada tabel berikut. Tabel itu yang di sebelah kanan, itu ada 5 kelas, yang interval kelasnya itu 20. Dari kelas 1 itu frekuensinya 20, selanjutnya 25, terus 50, terus 32, terus 23. Pertanyaan adalah, lengkapilah tabel distribusi frekuensi di atas. Nah, untuk melengkapinya itu harus nyari nilai tengah kelas dan frekuensi total kelas. Di sini udah ada hasil tabelnya yang di kiri bawah, itu nilai tengahnya 10,5, 30, 50, 70, 90, dan frekuensi total kelasnya itu 210, 750, 2500, 2240, dan 2700 dan 2070, yang totalnya itu 770. Nah, cara ngitungnya itu nilai tengah kelas itu batas bawah kelas tambah batas bawah kelas dibagi 2. Ini ada perhitungannya. Dan frekuensi total kelas itu cara ngitungnya adalah frekuensi dikali nilai kelas tengah. Dan ini udah ada perhitungannya. Next. Dan pertanyaan kedua itu, hitunglah rata-rata besarnya kredit. Untuk rata-ratanya tinggal dihitung aja semuanya. Terus dibagi total frekuensinya yang menghasilkan 51,8. Dan pertanyaan selanjutnya, dari distribusi kredit yang diberikan, tentukan besar kredit yang paling banyak diterima. Ini sebenarnya kayak modus aja. Jadi kita pakai rumus modus di situ. BL ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali interval kelasnya, yang menghasilkan 51,6. Selanjutnya nomor 22, di sini ada tabel ukuran sampel, rata-rata, dan standar deviasi. Pertanyaannya adalah, hitunglah rata-rata keseluruhan. Tinggal rata-ratanya itu ditambah semua, terus dibagi frekuensinya, yaitu 9, yang menghasilkan 547,78.
Untuk nomor 23 itu seorang ahli pakan dunia memperoleh data konsentrasi merkuri atau ppm dari 8 sampel makanan yang diproduksi PT GGSA, dan data yang diperoleh adalah 0,062, 0,071, 0,067, dan 0,068, 0,066, 0,067, 0,060, 0,065. Dan pertanyaannya adalah hitunglah standar deviasinya, range-nya, dan KV-nya. KV itu koefisiensi variasi. Pertama kita ngitung dulu standar deviasinya. Di bawah itu udah ada rumus standar deviasinya, yaitu sama dengan 1/n dan sigma rata-rata. Tapi sebelumnya datanya itu dikali dulu 1000 biar gampang hitungnya, jadi nggak pakai 0,0, jadi langsung aja 62, 71, 67, 68, 66, 67, 60, sama 65. Ini cara ngitung standar deviasinya yang menghasilkan 6,27, dan cara ngitung range itu nilai maksimum dikurang nilai minimum yang menghasilkan 0,011, dan koefisiensi variasinya itu menghasilkan 0,095. Dan nomor 24, pertanyaannya adalah bila kita mempunyai informasi data dengan min 27 dan nilai main tersebut diperoleh dari 10 data, tetapi dalam pencatatan ada 2 data yang tercecer atau ada dua data yang hilang. Bila kedua data yang hilang tersebut berselisih 3, sedangkan data yang tersisa adalah 25, 28, 29, 30, 32, 24, 26, dan 31. Berapakah nilai data yang hilang? Jadi di sini kan diketahui kalau frekuensinya itu 10, cuman ada dua data yang hilang. Terus di sini disimbolin kalau data yang hilang itu A dan A+3. Kenapa A+3? Karena selisihnya 3. Jadi di sini kita pakainya A+3. Dan data yang ada itu ada 8 dari 10. Ini kita pakai rumus rata-rata hitung. Rata-rata hitungnya udah ada kan 27. Jadi kita masukin 27 dan sisanya dimasukin. Dan jangan lupa juga buat masukin A ditambah 3 sama A-nya. Buat nyari data yang hilang itu nilainya berapa. Terus dibagi frekuensinya, yaitu 10. Dan terus menghasilkan A-nya itu 21. Berarti nilai data yang hilang itu 21. Dan satunya lagi kan A+3, berarti 21 ditambah 3. Yang menghasilkan berarti 24. Berarti data yang hilang itu 21 dan 24. Pertanyaan selanjutnya, berapakah varian sampel dari ke-10 data di atas? Cara nyari varian sampel itu S pangkat 2, terus sigma dari rata-rata dikurang rata-rata hitung, terus dipangkatin 2 dibagi frekuensinya, yang menghasilkan 12,67. Selanjutnya yang ditanya adalah nilai kuartil 1 atau Q1, nilai Q2 atau median, dan nilai kuartil 3 atau Q3. Buat nyari kuartil 1 itu rumusnya 1/4 dikali N, N-nya ini 10, dan hasilnya itu 2,5, tapi dibuletin jadi 3. Berarti Q1 itu berada di posisi ketiga, yaitu 24. Terus Q2 atau median itu rumusnya N tambah 1 dibagi 2, N-nya itu 10, berarti 10 tambah 1 bagi 2 yang menghasilkan 55, yang berarti posisi median itu yang ke-5 sama ke-6, tapi kita harus tetap hitung lagi, yaitu 26/28 dibagi 2, yang menghasilkan 27. Dan buat kuartil 3 atau Q3 yaitu rumusnya 3/4 dikali N, N-nya itu 10, berarti 3/4 dikali 10, hasilnya itu 7,5, tapi dibuletin jadi 8, dan berarti Q3 itu berada di posisi ke-8, yaitu 30. Selanjutnya disuruh cari range atau R, yaitu nilai maksimum dikurang nilai minimum, 32 dikurang 21 yang menghasilkan 11.
Dan pertanyaan selanjutnya adalah pada angka keberapa modusnya? Modusnya itu modus adalah frekuensi terbanyak dan nilai yang memiliki frekuensi terbanyak itu adalah 2, yang memiliki frekuensi terbanyak itu 2 karena dari 10 data yang frekuensinya 2 itu cuman yang nilai 24. Soalnya sisanya itu frekuensinya cuma 1, jadi nggak usah dihitung, bisa langsung dilihat aja kalau yang frekuensinya paling banyak itu yang nilainya 24. Oke, selanjutnya di nomor 25. Jadi dari soal ini yang diketahui itu adalah data lama bekerja dalam tahun karyawan PT Fonfon. Nah, yang tabel yang di atas sebelah kanan itu terdapat nilai. Jadi yang diketahui itu nilainya doang. Terus saya mencari nilai dikurang rata-rata dan juga nilai dikurang rata-rata pangkat 2. Nah, setelah itu yang ditanyakan adalah range, ragam sampel, standar deviasi, koefisien variasi. Nah, untuk mencari range itu adalah dengan nilai maksimal dikurang nilai minimal. Dan di sini nilai maksimalnya 22, lalu dikurang 2, dan menghasilkan 20. Nah, ragam sampelnya itu adalah rumusnya sigma X dikurang X dalam pangkat 2 dibagi total dari frekuensinya. Jadi di situ ada 731 dibagi 30 menghasilkan 24,37. Nah, terus standar deviasinya itu adalah akar dari ragam sampel ya, di mana menghasilkan 4,97. Lalu koefisien variasi yaitu standar deviasi dibagi rata-rata, di mana menghasilkan 0,46. Next. Selanjutnya nomor 26. Pada soal ini diketahui tabel yang ada di atas. Nah, yang bagian tinta hitam itu adalah yang diketahui dari soal tersebut. Nah, untuk yang tinta biru, saya isi sesuai dengan rumus yang ada. Nah, terus yang ditanyakan itu ada standar deviasi, range, dan mana yang dapat menunjukkan kondisi yang lebih realistis. Nah, untuk mencari standar deviasi, itu adalah akar dari 1213,43 dibagi 250, menghasilkan 2,2. Lalu range-nya adalah 28 dikurang 3, menghasilkan 25. Lalu yang dapat menunjukkan kondisi yang lebih realistis adalah range, karena perbedaannya itu mudah dibuktikan. Next. Selanjutnya soal nomor 27. Di soal nomor 27 ini diketahui besarnya tabungan dan banyaknya peluang dari Bank Free dan Mild. Tabelnya ada di situ, lalu saya mencari nilai tengah dari data tersebut. Lalu yang ditanyakan itu koefisien masing-masing dan bank mana yang lebih merata tabungannya. Nah, untuk mencari koefisien bank free itu dicari dengan akar 6.451,2 dibagi 500 yang menghasilkan 3,6. Lalu untuk koefisien bank mild itu akar dari 6.379,2 dibagi 500 yang menghasilkan 3,58. Nah, yang lebih merata adalah bank mild karena lebih rendah koefisiennya. Selanjutnya, nah untuk nomor 28 ini yang ditanyakan yang diketahui itu adalah tabel yang ada di situ. Lalu yang ditanyakan adalah bagaimana seharusnya karyawan itu ditempatkan. Nah, jadi karyawan yang diketahui itu tuh memiliki hasil tesnya adalah 71. Nah, jadi di sini karyawan tersebut cocok untuk masuk di bagian keuangan karena nilai 71 menghasilkan rata-rata 70 dengan standar deviasi terendah. Selanjutnya, nomor 29. Jadi di sini ada perusahaan EC yang membayar karyawannya dengan rata-rata $7,2 per jam dan juga standar deviasi yang diketahui adalah $0,6. Nah, yang ditanyakan itu yang pertama ada berapa persen karyawan yang menerima upah antara
$6,6 sampai $7,8 per jam. Lalu yang kedua, berapa persen karyawan yang menerima upah kurang dari $7,8? Terus yang ketiga, berapa persen karyawan yang menerima upah kurang dari $6? Lalu yang keempat, berapa besarnya upah minimum dari 0,15% karyawan yang upahnya paling tinggi? Nah, untuk mencari yang pertama itu adalah Z sama dengan Z1 tambah Z2. Nah, Z1-nya itu adalah -1 dan Z2-nya itu adalah 1. Jadi, hasilnya itu adalah 0. Terus yang kedua, Z itu rumusnya X dikurang rata-rata dibagi D, di mana hasilnya 0,83. Terus luas di sebelah kanannya itu 0,5 dikurang luas antara 0 sampai Z itu 0,2976. Jadi hasilnya 0,2024. Nah, persentase yang menerima gaji kurang dari $7,8 adalah 20%. Lalu yang selanjutnya, persentase Z-nya itu adalah -2. Nah, luas di sebelah kirinya itu 0,5. Luas yang antara 0 sampai Z itu adalah 0,2725, sehingga hasilnya 0,2275. Di mana persentase karyawan yang menerima gaji kurang dari $6 adalah 23%. Lalu yang terakhir ditanyakan upah minimum. Nah, upah minimumnya adalah 6. Lanjut. Di soal nomor 30 ini ada motor Zairah yang mempunyai umur ekonomis di antara 12 tahun dengan standarnya itu 2 tahun. Terus bersedia untuk diganti rugi 2,5% jika motor rusak saat ada garansi. Lalu asumsi umur motor normal itu asumsi untuk motor itu berdistribusi saat keadaannya masih normal. Nah, terus yang ditanyakan itu berapa lama garansi yang harus diberikan. Nah, jawabnya itu di situ terdapat rumus Z sama dengan X dikurang rata-rata dibagi SD. Nah, Z-nya itu kan 25%. Terus yang dicari itu X-nya. Jadi sesuai dengan rumus yang di situ, dapatkan bahwa X-nya itu hasilnya adalah 13. Jadi lama waktu garansi yang harus diberikan adalah 13 tahun. Selanjutnya, nah di nomor 31 ini ada sampel sebanyak 144 orang sekretaris. Terus SD-nya itu adalah 2 dan rata-ratanya adalah 10. Nah, yang ditanyakan adalah batas bawah dan batas atas sekurang-kurangnya 108 sekretaris. Lalu yang kedua adalah batas sekurang-kurangnya adalah 128 sekretaris. Nah, jadi yang pertama untuk mencari batas bawah itu adalah rata-rata dikurang A di AR. Nah, habis itu di situ terdapat rata-ratanya itu 10, terus AR-nya itu adalah 0,38. Jadi hasilnya 9,62. Terus untuk batas atas itu ditambah. Jadi 10 ditambah AR-nya itu 0,38. Maka ada kesalahan penulisan. Nah, jadi hasilnya itu 10,38. Nah, untuk yang B, itu batas bawahnya menghasilkan, rumusnya masih sama kayak yang atas. Jadi batas bawahnya itu hasilnya 9,65. Terus batas atasnya itu 10,35. Next. Nah, ini pertanyaan 32, pertanyaan yang terakhir. Jadi di sini ada upah buruh pabrik makanan kaleng itu bervariasi sesuai dengan masa kerja dan pengalamannya. Informasi bahwa rata-rata upah buruhnya itu 65.000, terus standar deviasinya itu 8.000. Nah, yang ditanyakan itu adalah batas atas dan bawah, terus yang kedua rata-rata dan standar deviasi itu untuk tahun depannya. Nah, di sini batas atas dan bawah ini masih sama dengan rumus yang tadi, yaitu rata-rata ditambah AR. Nah, di sini untuk batas atasnya didapatkan hasil Rp63.710,83. Terus untuk batas bawahnya itu Rp63.289,17. Nah, terus selanjutnya untuk mencari rata-rata,
Di sini kan rata-ratanya udah 65 ya, terus ditambah rata-rata diketahui untuk tahun depannya itu ditambah 15.000. Jadi totalnya itu 80.000. Terus untuk standar deviasinya itu adalah 12.000. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.